Bab 130, aku akan membalaskan dendam ini sendiri. Harris mengangguk dengan hormat, lalu mengantar Valentino pergi. Setelah itu, dia maju 2 langkah, lalu menginjak kepala Rain. Katakan, tangan mana yang telah menyentuh wanita tuan muda Valentino? Tanya Harris sambil menatap ke bawah. Aku tidak melakukannya. Saat ini, Rain benar-benar ketakutan, jadi dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak! Kalau begitu, anggap saja semua jarimu telah menyentuhnya. Harris menggelengkan kepalanya sedikit, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil sebuah parang lebar. Beraninya kamu menyentuh wanita tuan muda Valentino. Ketika mengatakan itu, Harris mengayunkan parang lebar itu ke atas pergelangan tangan Rain. Begitu parang diayunkan ke bawah, sebuah tangan yang patah pun terbang ke samping. Darah memercik kemana-mana, sedangkan Rain berteriak histeris hingga hampir pingsan karena kesakitan. Lepaskan aku, aku mohon. Rain terus memohon ampun. Harris akhirnya kehilangan minat untuk berurusan dengan Rain. Aku benar-benar tidak tahu dari mana orang sepertimu mendapatkan keberanian untuk melawan tuan muda Valentino. Patahkan kedua tangan dan kakinya, lalu bawa pergi. Ingat, jangan biarkan dia mati. Tuan muda Valentino sudah memberi perintah untuk tidak membiarkannya mati dengan mudah. Harris menginstruksikan bawahannya, kemudian berbalik dan berjalan menuju mobil. Setelah itu, terdengar teriakan Rain tanpa henti di belakangnya. Di rumah sakit kota Neo, Valentino menunggu dengan gelisah di luar ruang gawat darurat. Pada saat ini, Mary dan Bobby juga telah tiba. Tanpa banyak bicara, Mary langsung menarik kerah Valentino dan memarahinya habis-habisan. Valentino, aku menyerahkan Angel kepadamu dengan senang hati. Apakah ini hasil yang kamu berikan padaku? Kuberitahu padamu, kalau terjadi sesuatu pada Angel, aku tidak peduli apa identitasmu. Tapi kalian jangan berharap bisa bersama lagi. Mary berteriak keras pada Valentino, bahkan tidak peduli dengan halangan dari Bobby. Bu, Angel tidak apa-apa, dia hanya ketakutan saja. Valentino tidak tahu harus menjelaskan apa lagi. Kejadian malam ini memang disebabkan olehnya. Jika dia bersama Angel di sepanjang perjalanan, Rain pasti tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Apalagi, Rain berurusan dengan Angel juga karena kebenciannya pada Valentino. Valentino hanya bisa membenci dirinya sendiri. Semua ini terjadi karena dia berbelas kasih kepada Rain sebelumnya. Jika Valentino langsung menekan Rain ketika Rain sombong di depannya untuk pertama kalinya, bagaimana mungkin akan terjadi kejadian seperti hari ini? Jadi, Valentino diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa jika terjadi sesuatu yang berbahaya pada Angel lagi kelak, dia pasti tidak akan berbelas kasih lagi. Bersikap baik kepada musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Bobby berusaha untuk menahan Mary sambil membujuknya. Sudah, jangan bicarakan itu lagi. Kita sedang berada di rumah sakit. Jangan berteriak keras-keras. Mary duduk di samping dengan marah. Tak lama kemudian, seorang dokter berjalan keluar dari ruang gawat darurat. Dokter, bagaimana kondisi putriku? Putriku. Mary segera bangkit dan bertanya kepada dokter. Bobby juga mengikut di belakangnya dengan cemas. Pasien tidak apa-apa, dia hanya ketakutan dan perlu istirahat sebentar. Kalian jangan ganggu dia dulu untuk sementara. Dokter memberi pesan kepada mereka, lalu berbalik dan pergi dari sana. Mereka bertiga berdiri di depan kaca bangsal sambil memandang Angel yang berbaring di tempat tidur. Luka di dahi Angel telah dibalut dan masih ada air mata di wajahnya. Valentino merasa sangat sedih melihatnya. Apa yang terjadi? Bukankah kalian pergi untuk merayakan ulang tahun pernikahan kalian? Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Siapa yang melakukannya? Tanya Mary dengan marah. Rain, putawis dari klub Kingston di kota Neo. Jawab Valentino dengan suara yang dalam. Melihat Angel seperti itu, Valentino kembali merasa sangat marah. Apa? Ternyata mereka yang melakukannya. Mary dan Bobby tercengang, kemudian mereka terlihat sedikit frustasi. Karena bagaimanapun juga, kekuatan grup Kingston benar-benar luar biasa. Grup Kusuma di masa jaya juga tidak kalah dengan grup Kingston. Namun, bagaimana mungkin grup Kusuma akan berurusan dengan grup Kingston hanya untuk Angel? Bahkan jika benar-benar akan berurusan dengan mereka, grup Kusuma juga tidak akan mampu mengalahkan grup Kingston. Karena kekuatan yang dimiliki grup Kusuma juga dimiliki oleh grup Kingston. Oleh karena itu, keinginan untuk berurusan dengan grup Kingston jelas akan menjadi mimpi belaka. Akan tetapi,
Mary tidak mau menghilangkan amarah ini begitu saja. Bagaimanapun juga, Angel adalah putrinya. Tidak peduli seberapa agresifnya dia tetap menyayangi putrinya. Ayah, ibu, kalian jangan khawatir. Aku akan membalaskan dendam ini sendiri, kata Valentino dengan pelan. Rain tidak mungkin bisa hidup lagi. Hal-hal yang Rain lakukan malam ini telah melewati batas toleransi Valentino. Bahkan bala bantuan level keluarga Wijaya pun telah dikerahkan. Kalau begitu sudah seharusnya ada yang mati hari ini. Karena ada sebagian kebencian yang hanya bisa dibalas dengan nyawa. Selain itu, insiden Rain ini menjadi suatu pengingat bagi Valentino. Jika dia ingin memberantas musuh, maka dia harus memberantasnya hingga ke akar-akarnya. Jadi, bukan hanya Rain yang akan mati, tetapi seluruh grup gangster juga harus dihancurkan. Kamu pikir kamu siapa, Valentino? Kamu hanya mendapatkan uang dari seseorang dan menyewa beberapa pengawal, kan? Biar ku beritahu padamu, grup gangster tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Sungguh mustahil bagimu untuk berurusan dengan mereka. Sekarang Mary sangat marah pada Valentino. Kesan baiknya yang baru saja meningkat juga menghilang karena cedera Angel. Dia merasa bahwa Valentino hanya mendapatkan sejumlah uang dari seseorang sehingga bisa mengadakan acara ulang tahun pernikahan untuk Angel. Namun, perusahaan sebesar grup Kingston itu tidak hanya memiliki uang. Jika ingin berurusan dengan mereka, Valentino setidaknya harus berada di level yang sama dengan grup Kusuma. Meskipun Valentino telah berusaha sekuat tenaga, mungkin pada akhirnya dia hanya akan bermain seri dengan grup Kingston. Benar, Valentino. Grup Kingston tidak mudah untuk dihadapi. Aku akan kembali dan berbicara dengan Nyonya Besar, kata Bobby sambil menghela napas. Sebelum Valentino menjawab, Mary langsung menolaknya. Tidak boleh. Nyonya Besar tidak akan pernah mau melawan grup Kingston demi keluarga kita. Dia pasti tidak akan melakukannya. Kalau kita meminta bantuan kepada grup Kusuma, itu hanya akan membuat keluarga Robert menertawakan kita dan mengatakan kita tidak tahu diri. Pada saat itu nanti, mungkin mereka akan berkata bahwa Angel telah dilecehkan oleh Rain, kata Mary dengan dingin. Emosinya menjadi semakin besar selama dia berbicara. Ayah, ibu, aku pasti akan membuat mereka menanggung konsekuensinya. Percayalah padaku. Jangankan Rain, bahkan ayahnya sekalipun, aku pasti akan membuatnya berlutut di depan kalian dan meminta maaf secara langsung, kata Valentino dengan sangat yakin dan tegas. Namun, di telinga Mary, itu malah menjadi lelucon yang sangat besar. Luis adalah direktur grup Kingston Kota New yang berwarisan ratusan miliar. Akankah pria itu berlutut dan meminta maaf kepada mereka? Valentino ini benar-benar sudah gila, dia hanya berangan-angan. Kalau kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukan itu, aku akan mengakui bahwa kamu sangat hebat, kata Mary sambil menatap Valentino dengan dingin. Sekarang dia sudah merasa sangat marah. Mari, kamu harus mengerti satu hal. Kita tidak boleh menyalahkan Valentino karena hal ini, kata David. Ketika dia ingin mengatakan sesuatu lagi, Mary langsung menyelanya. Diam! Bukankah kamu bilang akan membiarkan grup Kingston datang untuk meminta maaf pada kami? Lakukanlah, kata Mary kepada Valentino sambil menggertakkan giginya. Baik. Valentino tertegun sejenak, kemudian mengangguk ringan dan mengeluarkan ponselnya. Bab 131, kamu sudah membuat masalah. Apakah kamu tahu? Pada saat ini, tiba-tiba muncul sekelompok orang di koridor rumah sakit. Bobby berjalan di depan, sedangkan Robert serta beberapa anggota keluarga Kusuma lainnya mengikuti di belakang. Mereka berjalan kemari dengan sangat cepat. Mary dan David sedikit bingung melihat orang-orang itu. Mary tidak percaya rombongan Bobby datang untuk menjenguk Angel. Alasannya karena hal itu sungguh mustahil. Meskipun Robert dan Angel adalah sepupu, mereka beraliran darah keluarga Kusuma. Tapi Robert sama sekali tidak memiliki simpati terhadap Angel. Robert bahkan berharap Angel bisa mati lebih cepat. Dengan begitu, tidak ada orang yang akan berebut warisan keluarga Kusuma dengannya lagi. Oleh karena itu, sekarang Mary dan David sama-sama sedang menebak apa yang ingin dilakukan rombongan Bobby. Valentino, kamu benar-benar ada di sini? Setelah melihat Valentino, Robert bergegas maju, lalu menunjuk Valentino sambil berteriak kencang. Kenapa aku tidak boleh berada di sini? Valentino meletakkan teleponnya, lalu bertanya dengan pelan. Kamu sudah membuat masalah, apakah kamu tahu? Bobby berjalan kemari, lalu berteriak sambil menunjuk Valentino.
Meskipun penampilan hebat Valentino di Hotel Four Seasons benar-benar mengejutkan mereka, setelah dipikir-pikir, itu bukanlah hal yang besar bagi mereka. Angel juga berkata bahwa Valentino sama sekali bukan tuan muda keluarga Wijaya dari kota Miracle, jadi perlukan mereka takut kepadanya. "Kakak, kenapa? Ada apa dengan Valentino?" tanya David sambil melangkah maju. "Ada apa? Kamu tanya sendiri saja padanya." Bobby terlihat sangat marah. Dilihat dari tindakan mereka, mereka sepertinya datang untuk memarahi Valentino. Dari awal sampai akhir, mereka bahkan sama sekali tidak melirik Angel di bangsal. Seolah-olah Angel adalah orang asing yang tidak penting di mata mereka. David tercengang, lalu bertanya kepada Valentino. "Valentino, apa yang telah kamu lakukan?" "Aku sudah melakukan banyak hal. Aku tidak tahu mana yang mereka maksud," jawab Valentino dengan dingin. Dia benar-benar tidak memiliki sedikit pun kesan baik terhadap rombongan Bobby itu. Ketika melihat sikap Valentino seperti itu, Robert merasa amarah di hatinya menjadi sangat besar. "Bukankah kamu hanya menghabiskan sedikit uang dan mempekerjakan beberapa pengawal untuk menyombongkan diri saja? Kalau dia mau, dia juga bisa melakukannya. Di zaman sekarang ini, memang benar uang bisa digunakan untuk melakukan apa saja." Meskipun Robert juga tidak tahu dari mana Valentino mendapatkan uang sebanyak itu dan juga merasa sangat terkejut. Namun, setiap kali dia melihat penampilan Valentino yang arogan, dia merasa bahwa Valentino hanya berpura-pura sombong saja. "Apa yang kamu lakukan tidak ada hubungannya dengan kami, tapi kamu sudah memukul Tuan Muda Rain dari grup Kingston. Sekarang grup Kingston akan datang untuk meminta penjelasan dari grup Kusuma, jadi itu ada hubungannya dengan kami," kata Robert dengan marah. "Benar. Apakah kamu pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan uangmu itu? Masih banyak orang yang lebih kaya dari dia. Kamu boleh menyinggung siapapun, tapi kenapa harus menyinggung grup Kingston? Apakah menurutmu grup Kingston boleh disinggung senakmu?" "Benar. Kalau kamu mau cari mati, jangan seret kami." Beberapa anggota keluarga Kusuma lainnya juga mengangguk setuju, kemudian menyalahkan Valentino. Sekarang di mata mereka, Valentino adalah orang pembawa sial. Pembawa sial yang hanya akan membawa bencana bagi keluarga Kusuma mereka. Sementara di sisi lain, Valentino mengerutkan alisnya dengan terkejut. Luis dari grup Kingston berani pergi ke grup Kusuma untuk meminta penjelasan. Siapa yang memberinya nyali untuk melakukan itu? Setelah dipikir-pikir, Valentino merasa itu sangat mustahil. Rain memang bodoh, tapi Luis bukanlah orang bodoh. Kalau tidak, Luis juga tidak akan bisa mengembangkan perusahaan sebesar itu. Karena Reese tidak bodoh, dia seharusnya tahu bahwa Valentino yang sekarang bukanlah orang yang bisa dia lawan. Namun, sekarang Reese malah datang untuk meminta penjelasan dari Valentino. Bukankah itu lelucon? Valentino tidak mengerti mengapa Reese melakukan hal bodoh seperti itu. "Valentino, kenapa kamu diam saja? Kamu masih tidak tahu harus mengatakan apa? Kenapa keluarga Kusuma harus menanggung kesalahan yang kamu lakukan di luar? Biar ku beritahu padamu, jangan berharap kami akan membantumu. Kalau digantikan dengan hal lain, mungkin itu tidak apa-apa, tapi masalah ini menyangkut martabat keluarga Kusuma. Kamu tidak akan bisa melarikan diri." Robert mengulurkan jarinya untuk menunjuk Valentino dengan ekspresi penuh kebanggaan. Jika hal ini diketahui oleh Nyonya Besar Kusuma, beliau juga pasti tidak akan membantu Valentino. Siapa suruh Valentino tidak tahu diri dan malah memukul Rain? Rain adalah tuan muda kaya yang nakal, tapi dia memiliki seorang ayah yang baik. Sebagai orang terkaya di kota Neo yang memasuki peringkat 10 besar, bukanlah masalah sepele jika putranya dipukuli. Mary dan David juga menatap Valentino dengan bingung. Valentino memukul Rain. Apakah itu benar? Valentino memukulnya karena angel. Jika benar seperti itu, maka kesan Mary pada Valentino akan berubah. Ketika wanitanya digertas seperti ini, sebagai seorang pria, Valentino sudah seharusnya mengangkat tinjunya dan memukul lawan dengan kuat. Terlepas dari status dan kekayaan, hal-hal seperti ini tidak pernah bisa ditoleransi. Namun, konsekuensi dari memukul Rain bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh Valentino. "Aku tidak akan membiarkan keluarga Kusuma menanggung konsekuensi apapun karena perbuatanku. Kalian tidak perlu mengkhawatirkan hal itu," kata Valentino sambil menatap Robert dengan pelan. "Apa yang kamu sombongkan? Bukankah kamu hanya mendapatkan sedikit uang? Di mana pengawalmu? Apakah mereka sudah pergi setelah mengambil uangmu?" "Hah? Aku sangat kagum padamu.
Bisa-bisanya kamu rela membayar begitu banyak aktor untuk menyombongkan diri. Robert semakin jijik ketika mendengar kata-kata Valentino. Dia berpikir bahwa Valentino sudah lupa diri setelah menjadi kaya. Uang akan habis suatu saat nanti, tetapi kekuatan grup Kingston di kota Neo tidak dapat diukur dengan uang saja. Kak, sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana kalian tahu bahwa Reese akan berurusan dengan Valentino? David maju untuk bertanya. Dia masih ingin membela Valentino. Tidak peduli apakah Valentino memukul Ryan atau tidak, Valentino adalah menantunya. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Direktur Reese baru saja menelponku untuk mencari Valentino. Aku bertanya kepadanya apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa ada konflik di antara Valentino dan putranya. Mereka berdua sepertinya telah berkelahi, jadi dia ingin berbicara dengan Valentino. Ayo, kalian katakan padaku, apalagi tujuan Reese menelponku kalau bukan untuk mencari masalah dengan Valentino? Mungkinkah dia datang untuk meminta maaf pada Valentino? Misalnya aku, kalau ada yang memukul Robert, mungkinkah aku pergi ke rumah orang lain dan meminta maaf kepada mereka? Bobby bertanya dengan kesal dan penuh logika. Ketika mendengar kata-kata itu, Valentino hanya bisa menggelengkan kepalanya. Bobby ini benar-benar sangat percaya diri. Bobby sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi, tapi hanya asal menebak saja. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa Reese benar-benar ingin datang untuk meminta maaf kepada Valentino. Berdasarkan tebakannya sendiri, dia merasa bahwa Reese pasti akan berurusan dengan Valentino, hingga membuatnya bergegas datang untuk menghina Valentino. Bab 132 Kekuatan Valentino. Mary benar-benar tidak bisa menahan dirinya lagi. Dia pun dengan marah berteriak. Ryan telah menindas Angel. Apakah Valentino tidak pantas menghajar Rain? Apa? Bobby tersentak, kemudian dia menoleh untuk melihat Angel yang berada di dalam ruang rawat inap. Bobby tidak terlihat sedih sedikit pun, sebaliknya malah tampak mengejek dan senang. Karena bagi Bobby, selama Angel tidak ada di grup Kusuma, maka dia yang akan menjadi penguasa. Namun, kalau ada Angel di grup Kusuma, maka Bobby bukanlah penguasa tertinggi. Ryan telah menindas Angel, tentu saja akan ada polisi yang terlibat. Valentino punya hak apa untuk menghajar Rain? Kenapa dia menghajar orang? Seru Robert. Valentino melirik Robert sekilas lalu menjawab. Karena aku adalah suami Angel. Aku rasa Valentino tidak bersalah. Coba kalian pikirkan kalau kalian ada di posisi dia. Sebelum Mary menyelesaikan perkataannya, Bobby sudah menyelanya. Tidak ada gunanya kalian mengatakan ini padaku, sebaiknya kalian simpankan untuk Direktur Reese. Bobby melambai-lambaikan tangannya, kemudian dia menatap Valentino dan berkata, sekarang kamu ikut aku dan meminta maaf kepada Direktur Reese. Pertama-tama, kamu harus mengatakan kalau masalah itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan keluarga Kusuma. Kemudian, aku akan melihat situasi dan membantumu dimaafkan. Bobby merasa dirinya lumayan baik hati karena dia bersedia untuk membantu Valentino berbicara. Hei, Valentino, kamu bersiap-siap saja untuk berlutut di depan Direktur Reese. Aku memahami sifat Tuan Muda Rain, ujar Robert sambil tersenyum sinis dan menatap Valentino. Tidak boleh. Dia yang seharusnya meminta maaf kepada Angel. Kenapa malah kami yang meminta maaf padanya? Kata Mary dengan murka. Perbuatan Bobby dan lainnya membuat David sekeluarga merasa sangat kecewa. Tidak ada yang baik lagi dengan keluarga Kusuma seperti ini. Selain hanya memikirkan kepentingan sendiri, tidak ada lagi yang disebut dengan kasih sayang keluarga. Karena grup Kingston menempati peringkat 10 terbesar di kota Neo, karena Reese Kingston sangat berkuasa di kota Neo. Cukup. Kalian juga jangan keras kepala. Kalau kalian tidak mau, jangan melibatkan keluarga Kusuma. Sana lawan grup Kingston dengan kekuatan kalian sendiri. Mari lihat kalian akan mati atau tidak. Kesabaran Bobby pun sudah menghilang. Dia berbicara sambil menatap Mary dengan dingin. Walaupun Mary dan David merasa sangat kesal, akhirnya mereka hanya bisa menundukkan kepala mereka. Mereka hanya mempunyai darah keluarga Kusuma. Jika mereka meninggalkan keluarga Kusuma, mereka akan menjadi orang biasa. Setelah itu, apa yang akan mereka gunakan untuk melawan grup Kingston? Meskipun dalam hati mereka merasa kesal, mereka juga tetap harus menghadapi kenyataan. Maksudmu itu siapa yang berkuasa? Dia dapat memutarbalikkan fakta dan tidak memedulikan benar atau salah. Benar. Kalau kamu mampu, jangan mengandalkan keluarga Kusuma dan selesaikan masalah ini sendiri. Bobby dengan tidak sabar melambaikan tangannya. Mary,
David, Robert, dan anggota keluarga Kusuma lainnya tidak bersuara, hanya menatap Valentino. Mereka ingin melihat apa yang akan dipilih Valentino. Hah? Beberapa saat kemudian, Valentino tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kamu menyuruhku menyelesaikan masalah tanpa mengandalkan keluarga Kusuma. Kalau begitu, aku tanya padamu, aku telah menjadi menantu keluarga Kusuma selama 3 tahun. Tapi kapan aku pernah mengandalkan keluarga Kusuma? Apa yang pernah keluarga Kusuma berikan padaku? Aku berterima kasih kepada Tuan Besar Kusuma yang telah membantuku ketika aku susah dan berterima kasih kepada Angel yang tidak pernah meninggalkanku. Tapi apa yang telah kalian berikan padaku? Apa yang kudapatkan dari keluarga Kusuma? Di mataku, kalian itu apa? Setelah Valentino selesai berbicara, semua ekspresi anggota keluarga Kusuma berubah. Kini Valentino sedang berdiri di hadapan Bobby dan orang tua lainnya dengan raut wajah datar. Berani-beraninya Valentino mengatakan ucapan yang begitu kurang ajar. Akan tetapi, tidak ada orang yang bisa membantah perkataan Valentino. Selama 3 tahun Valentino berada di keluarga Kusuma, mereka jauh lebih mengerti daripada siapapun. Semua yang dikatakan Valentino itu memang benar dan nyata. Hanya saja, dulu mereka semua menganggap Valentino sebagai orang bodoh yang penurut, sebagai orang tak berguna yang tidak berkompeten. Mereka tidak pernah menduga kalau Valentino melihat semua itu dengan jelas dan mengingatnya dengan jelas. Kalimat terakhir Valentino, "Kalian itu apa?" terdengar seperti sebuah ledakan yang mengejutkan semua orang. Apakah pria ini benar-benar adalah Valentino yang biasanya diejek dan tidak pernah melawan? Apakah pria ini benar-benar adalah orang tak berguna yang tidak berkompeten? Apakah ucapan itu benar-benar bisa dikatakannya? Kamu bilang, kalau berkuasa, maka orang itu bisa memutarbalikkan fakta dan menghancurkan semua orang. Kalau begitu, hari ini akan kutunjukkan kekuatanku padamu. Hari ini akan kutunjukkan pada kalian apa itu kekuatanku. Setelah Valentino selesai berbicara, dia berbalik melihat ke arah koridor rumah sakit. Valentino, apa kamu sudah gila? Kamu? Robert hendak memaki Valentino, tapi sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba terdiam. Di pintu masuk koridor rumah sakit, muncul segerombolan orang lagi. Orang yang berjalan di paling depan adalah Wiz dari grup Kingston, sedangkan di belakangnya terdapat 20 pengawal. Pada saat ini, Wiz tampak terburu-buru, seolah-olah dia memiliki urusan yang mendesak. Wiz terkejut begitu melihat Valentino, kemudian berjalan semakin cepat kemari. Seluruh anggota keluarga Kusuma tercengang. Wiz telah secara pribadi datang ke sini. Orang yang sangat sibuk bahkan untuk semenit saja seperti Wiz malah secara pribadi ke rumah sakit untuk mencari satu orang. Sepertinya amarah Wiz kepada Valentino jauh lebih besar daripada yang dipikirkan orang-orang. Wiz telah membawa begitu banyak pengawal pasti untuk menghajar Valentino. Valentino, pergi sembunyi dulu, bisik Mary. Tidak apa-apa, Bu, mulai sekarang aku yang akan melindungi keluarga kita, ujar Valentino. Mary tertegun, dia sama sekali tidak mengerti dari mana asalnya kepercayaan diri Valentino. Namun, ketika Mary melihat ekspresi serius Valentino, dia tiba-tiba merasa terharu. Mungkin selama ini Mary telah salah menilai Valentino. Valentino bukanlah orang yang tak berguna. Selama ini dia selalu diam-diam melakukan sesuatu untuk Angel. Bobby segera tersadar kembali. Dia tersenyum sambil buru-buru menghampiri Wiz lalu berkata, "Aduh, Direktur Wiz, saya sedang bersiap-siap untuk mengantar Valentino ke tempat Anda agar dia meminta maaf pada Anda. Kenapa malah Anda yang datang kemari?" Akan tetapi, Wiz mengabaikan Bobby dan tetap berjalan kemari dengan cepat. Direktur Wiz, begini, semua yang dilakukan Valentino sama sekali tidak ada kaitannya dengan keluarga Kusuma. Jadi, saya merasa Anda langsung bertemu dengan dalangnya saja. Anda? Bobby tercengang. Dia merasa Wiz benar-benar marah besar sampai tak berkata sepatah kata pun. Maka dari itu, Bobby langsung melemparkan Valentino ke arah Wiz untuk menunjukkan kalau masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Kusuma. Akan tetapi, sekarang Wiz benar-benar tidak ada waktu untuk menghiraukan Bobby, jadi dia mendorong Bobby ke samping. Dalam beberapa langkah, Wiz telah tiba di depan Valentino. Tuh! Wiz menatap Valentino dan ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Sedangkan Valentino juga menatap Wiz tanpa mengatakan apapun. Dia tidak mempunyai niat untuk meminta maaf sedikit pun. Seakan-akan, sekarang Valentino lah orang yang paling berkuasa dan sedang memandang rendah Wiz.